Shalom, berkah dalam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kalian semua untuk merenungkan tentang perempuan cantik tidak hanya dari parasnya saja. Kalian pasti pernah menonton pemilihan Miss Universe di televisi ataupun di media sosial lainnya, bukan? Mereka yang masuk dalam pemilihan Miss Universe tidak hanya dapat masuk karena mereka cantik saja, tapi mereka juga melalui tes dan persyaratan lainnya. Dari pemilihan Miss Universe itu, saya mengangkat kisah kitab suci, yaitu dari kisah Ester, bab 2 ayat 1-17. Bagaimana Ester diangkat menjadi seorang ratu? Tentu saja bukan suatu hal yang mudah, bukan hal yang sembarang saja, sebab harus melalui proses yang ketat, proses yang luar biasa, dan Ester harus berkompetisi dengan calon ratu lainnya. Tentu saja di banyak negeri itu mereka dipilih mana yang terbaik. Tapi pada akhirnya Esterlah yang terpilih untuk menjadi seorang ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Di balik semua itu, Tuhan mempunyai rencana khusus untuk Ester menjadi ratu. Kita juga dapat melihat kualitas yang baik dari Ester untuk menjadi ratu, untuk menggantikan Ratu Wasti. Hal yang pertama, tentu saja dia memiliki paras yang cantik. Dia memiliki paras yang elok. Secara fisik memang dia ratu yang menarik, tapi dia cantik tidak hanya dari luarnya saja, tapi dia juga memiliki kecantikan dari dalam. Inilah rahasia Ester. Ia dapat menjadi seorang ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Jika kita lihat, Ester adalah orang yang cerdas. Dia tahu untuk menjadi ratu, dia harus dapat disukai oleh Raja Ahasiweros. Bagaimana dia dapat disukai oleh Raja Ahasiweros? Tentu saja dia melalui orang kepercayaan Raja Ahasiweros, yaitu melalui Hegai. Jadi Hegai inilah adalah sida-sida raja yang mengurus di bidang perempuan-perempuan yang nantinya akan menjadi calon ratu bagi Raja Ahasiweros. Ester tahu bahwa kuncinya ada di Hegai. Maka yang kita lihat dari Ester ada di bab 2 ini adalah bagaimana Ester begitu percaya kepada apa yang dikatakan Hegai. Dia percaya kalau Hegai menganjurkan ini dan itu, maka itu adalah sesuatu yang baik untuk dia. Dia percaya bahwa Hegai adalah orang yang sudah kenal dan dekat dengan Raja Ahasiweros, sehingga dia bisa tahu dan bisa memberikan gambaran untuk Ester seperti apa Raja Ahasiweros. Maka, kalau kita baca kembali dalam ayat 15, yaitu ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak pendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Jadi ini kesempatan Ester untuk dapat bertemu dengan Raja Ahasiweros. Yang menarik adalah ayat berikutnya. Maka dia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua yang melihat dia. Yang menarik dari Ester, dia tidak meminta apapun selain yang dianjurkan dari Hegai. Ester adalah orang yang berhikmat, sehingga tahu cara yang paling tepat untuk memikat hati raja. Sehingga Ester menjadi kesayangan banyak orang pada waktu itu. Terlebih lagi dia menjadi kesayangan Hegai karena tidak hanya mempunyai paras yang cantik, tapi sikapnya yang sangat baik.
Saudara yang terkasih dalam Kristus, seperti yang bisa kita terapkan dalam hidup ini, jadilah orang yang tidak hanya menonjolkan kecantikan dari parasnya saja. Jadilah orang yang punya kepribadian yang cantik dan menarik luar dan dalam. Dan sesungguhnya apa yang kita lihat dari dalam ini jauh lebih penting dan apa yang terlihat dari luar kecantikan yang ada di dalam seringkali lebih menarik daripada kecantikan yang ada di luar. Saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah kita mempunyai kecantikan seperti Esther? Ya, tentu saja. Kita mempunyai kecantikan dari luar dan dari dalam. Dari kecantikan dalam itu, maka perkembangan diri semakin terbuka. Misalnya, kita mempunyai sikap yang baik hati kepada semua orang. Sikap yang menarik, maka bisa dipercaya dan orang lain nyaman bersama kita. Dan banyak hal lain di hidup ini, kesempatan-kesempatan terbuka tidak hanya untuk orang yang punya kecantikan di luarnya saja, tapi kesempatan itu terbuka untuk kita semua perempuan. Shalom, berkah dalam, dan Tuhan memberkati.